Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Jongkong Official. Kali ini kita bersama politisi muda, milenial yang sukses masuk di parlemen DPRD Kabupaten Langkat. Masih muda sekali, dan tren anak muda masuk panggung politik sudah banyak, sudah mulai meningkat sejak pemilu kemarin tahun 2019. Kita akan mau membincangkan tentang suksesnya milenial masuk panggung politik. Kemungkinan tahun 2024 akan terus meningkat jumlah anak-anak muda milenial yang akan menggantikan posisi kaum tua di dunia politik parlemen. Selamat sore, Bang. Sore. Apa kabar, Bang? Baik, sehat. Ya. Ini Bang Lucky Cho ya, Bang ya? Lucky Saputra. Bang Lucky Saputra ya, nama lengkap ya. Tapi di Facebook dikenal dengan Lucky Cho ya. Ya, Bang ini masih muda, belum berumah tangga, Bang ya? Belum. Kira-kira Bang jadi anggota DPRD Langkat ini sejak tahun berapa? Sejak usia berapa, Bang? Di usia 25. Usia 25 ya? 25. Sekarang udah usia? 27. Ya, masih muda sekali. Kita melihat ini, Bang. Tren anak muda ini masuk ke dalam panggung politik ini kan sudah cukup banyak di di berbagai daerah. Salah satunya di Langkat sudah mulai nih kan meningkat angkanya. Kayak ada di Nasdem, ada Ricky Antoni di provinsi kan, bahkan kan di Sumatera Barat kita lihat kepala-kepala daerah juga banyak yang menjadi kepala daerah, wali kota Padang Panjang, Bupati Damasraya, Tanah Datar, ada juga ketua DPD KNPI Sumatera Barat jadi wali kota kan. Kemudian di Kalimantan juga sudah mulai juga banyak di sana yang mewakili kaum muda. Yeah. Artinya memang sejak 10 tahun terakhir memang hasil riset tentang bonus demografi Indonesia yang usia muda akan terus meningkat jumlahnya, artinya pemilih muda juga terus naik di pemilu ke pemilu. Bang mau nanya ini, Bang, waktu pemilu 2019 Abang kenapa kok mau masuk ke dunia politik? Termotivasi oleh abang kandung saya atau Mas Saputra yang sudah maju selaku ketua partai DPD Kabupaten Langkat di Partai Perindo. Saya termotivasi dengan dia, kemudian saya juga ingin mencoba terjun ke dunia politik melalui legislatif. Dan alhamdulillah berhasil di tahun 2019. Ya. Kemarin luar biasa juga pesaing-pesaingnya ya di Dapil 1 ya. Incumbent juga tumbang kabarnya. Banyak incumbent di Dapil 1, juga banyak calon-calon baru yang cukup berpotensi. Artinya juga memang kalau anak muda nih nggak mikir-mikir oh saingan siapa, yang penting coba dulu ya. Maju dulu ya kan. Ini dia. Kalau muda ini dia nggak peduli deh kan, nggak mikir-mikir. Kalau mau coba, kalau berhasil ya banyak juga yang salut kan. Jatuhnya masih banyak kalau muda. Ya. Jatuh masih boleh bangun. Betul. Masih banyak kesempatan. Masih banyak. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Nggak ada salahnya juga untuk mencoba. Ya, harus. Itu harus kita coba. Abang sebagai ketua Partai Perindo ya, Langkat. Kabupaten Langkat. Masih muda sudah jadi ketua partai, anggota DPRD. Kalau anak muda ini, Bang, kecenderungan berpolitik ini kan sudah agak milenial ini agak malas berpolitik kalau bicara politik, karena
organisasi aja pun agak mulai berkurang kan, masuk ke dalam organisasi pemuda kan. Sebab banyak komunitas-komunitas sekarang ini. Ada komunitas sepeda, komunitas olahraga, dan hobi yang lainnya kan. Motivasi, saya rasa masalahnya hanya di motivasi, kepedulian terhadap negara, terhadap pemerintah daerah, terhadap kemajuan bangsa dan negeri ini. Saya rasa itu harus menjadi salah satu motivasi kita. Jika kita ingin berkomentar atau ingin membangun, ikut serta dalam pembangunan, saya rasa kita harus maju. Kalau hanya berkomentar itu tidak cukup. Karena suara di luar tidak akan ditanggapi, saya rasa. Iya. Kata kuncinya adalah kepedulian, Bang ya. Peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap persoalan-persoalan bangsa, persoalan yang ada di kampungnya, di daerahnya kan, di Kabupaten Langkat sendiri kan. Artinya juga memang pasti Abang melihat banyak persoalan yang ada di Langkat ini, sehingga Abang juga ingin merubah kan. Sebab kan anak muda ini kan cenderung mau berubah, mau melakukan perubahan. Tentunya kan motivasi perubahan itu harus dilihat dari situasi yang banyak persoalan kan. Bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut. Kalau di Langkat sendiri, Bang, bagaimana persoalan anak muda di Langkat kalau Abang memandangnya dengan sekarang ini tren komunitas semakin banyak, tapi juga bagaimana kita merangkul dan bisa juga terlibat dalam peran partisipasi pembangunan di daerah kita sendiri, Bang? Saya rasa untuk bukan hanya di Kabupaten Langkat, tapi banyak daerah di seluruh Indonesia yang belum cukup memberikan ruang lingkup kepada kaum-kaum milenial yang hobinya itu bermacam-macam. Seperti yang Abang bilang, ada yang mungkin bersepeda, ada yang mungkin game, ada yang mungkin di bidang olahraga lain, ada juga mungkin yang di bidang musik, ataupun foto, YouTuber, dan lain-lain. Saya rasa seperti itu. Jadi aspirasi-aspirasi dari kaum muda ini, kalau tidak kita yang maju, siapa lagi yang menampung aspirasi tersebut? Betul. Siapa lagi yang menyalurkan aspirasi tersebut? Artinya sebagai wakil anak muda juga Abang dekat dengan ini kan, kaum milenial itu ya? Ya, kitanya juga anak muda kan, jadi kalau dekat sudah pasti. Jadi kalaupun yang belum dekat, silakan mendekat, karena mudah-mudahan lebih mudah dekat dengan yang sesama muda. Gitu. Saling memahami dengan maksud dan tujuan, hobi-hobi, keinginan, saya rasa lebih mudah masuknya. Abang di DPRD sendiri di bagian mana, Bang, kalau boleh tahu? Di Komisi C selaku Wakil Ketua. Iya. Komisi C membidangi perekonomian. Ya? Di situ juga ada pariwisata, perdagangan, perindustrian, kemudian ada KPT. Sudah kemarin perda yang 12 perda semalam, salah satunya potensi produk unggulan ya? Ada produk unggulan ya? Abang bagaimana menurut Abang produk unggulan di Langkat ini, kira-kira gambarannya ke depan apa cocoknya dari kaum muda ini bisa terlibat di produk unggulan Langkat? Saya rasa begini, jika saya menentukan apa produk unggulan yang harus kita majukan, itu juga kurang etis, dikarenakan ini hobi dari banyak orang, masing-masing punya keinginan dan potensi sendiri saya rasa. Jadi mari kita saling mengajukan apa potensi kita agar ini bisa dinilai menjadi produk unggulan kita. Ya. Artinya dipetakan dulu potensinya, Bang ya? Iya. Silakan dimajukan dulu agar ini semua bisa dinilai. Ya. Kalau kita menentukan di sini, saya rasa tidak etis. Mungkin saya mengatakan A, bagi yang peminat B, enggak juga. Ya. Tentu harus ada keterlibatan di luar dari pemerintah sendiri, Bang ya, untuk memberikan masukan dan saran.
agar juga saling kolaborasi, artinya kan antara masyarakat dan pemerintahnya jadi nyambung. Bang, bagaimana bisa tidak memberikan motivasi Bang kepada anak muda agar juga peduli dan mau sukses di dunia politik? Artinya walaupun tidak dia harus di DPRD, tapi dia juga peduli terhadap lingkungannya, kepada anak-anak muda kita yang ada di Langkat, khususnya anak muda milenial. Saya rasa kita selaku anak muda harus lebih mungkin kritis terhadap apapun yang ada untuk saling peduli terhadap apa yang kita lihat. Saya selaku perwakilan rakyat dari kaum milenial, saya membuka open terhadap para kaum milenial agar mereka bisa berkomunikasi langsung dengan saya, berdiskusi, sharing. Saya juga tidak menutup diri untuk teman-teman sekalian. Ya, Bang Luki ini ramah deh kan. Jadi sampai di situ perbincangan kita sementara. Nanti kalau kita mau berbincang lagi sama Bang Luki atau kawan-kawan mau berbincang sama Bang Luki, tentunya bisa langsung jumpa Bang Luki. Bang Luki welcome. Kalau mau diskusi, mau sharing, mau memberikan masukan, mau apa hal-hal bagi kemajuan kita bersama yang ada di Langkat, tentunya kemajuan di Kabupaten Langkat. Oke kawan-kawan, sampai jumpa lagi kita di lain kesempatan di channel Jongkong Official.